Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, udah ada 6 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini udah ada dari berbagai sekolah ya. Ini Teh Asri dari Kalimantan. Dari Kalimantan ini Pak Dede dari SMK 2 Bale Enda, Bu Heni sama Bu Dian ini dari SMP 3 Sorang sama Bu Pepi juga ya, Bu Pepi Tendi, Bu Dian sama Bu Heni ini guru, kemudian Pak Hengki ini dari Pangandaran ya, Pak Hengki ya, dan Teh Dianti ini sebagai orang tua ya, Teh Dianti, hello. Terima kasih sudah join. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah ya. Dalam acara ini merupakan salah satu tugas dari guru penggerak. Saya berada di guru penggerak angkatan 9 dan ini tugas aksi nyata berada di modul 1.4. Nah, terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir. Izin untuk share screen. Baik. Sebentar. Sudah terlihatkah teman-teman? Sudah. Yap. Ini diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Ini merupakan tugas dari CGP modul 1.4. Tujuan dari kegiatan ini yaitu mensosialisasikan penerapan budaya positif. Apa saja, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dimana sebagai guru bagaimana memperlakukan siswanya, memperlakukan muridnya. Nah, kita mulai untuk teori kontrol. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari, ini slide-nya berubah-ubah kan Bapak Ibu ya? Iya Bu, sudah berubah. Iya Teh, ya sudah Teh. Oke, terima kasih. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Biasanya kalau guru ke siswa itu mengontrol. Nah, ternyata itu miskonsepsi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini keempatnya ini merupakan miskonsepsi terhadap kontrol. Begitu, seperti apa seharusnya? Kita lihat dulu makna disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi, disiplin itu adalah patuh. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan karena kadang kita merasa bahwa aduh kita harus ini, kesannya jadi nggak nyaman karena ngerasa jadi terpaksa gitu kalau disiplin. Nah, Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah seharusnya ada disiplin. Dan merdeka itu apa sih sebenarnya? Merdeka itu berhak untuk memutuskan sendiri apa yang diinginkannya, termasuk disiplin lagi ya, termasuk self disiplin ini gitu ya, termasuk disiplin. Nah, disiplin ini harusnya muncul dari dalam diri sendiri, bukan berdasarkan paksaan gitu ya. Nah, di sini kata Ki Hajar Dewantara, kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Nah, tapi bukan dengan cara yang seperti yang tadi miskonsepsi tadi ya. Kemudian ini untuk kita harus mengubah dulu paradigma. Ki Hajar Dewantara mengatakan
untuk mencapai kemerdekaan atau konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka itu syarat utamanya adalah disiplin kuat. Nah, disiplin ini berarti harusnya disiplin dari diri sendiri. Motivasinya harus motivasi internal. Jadi bukan motivasi yang berasal dari luar, karena nantinya kesannya anak itu akan seperti menghindar saja gitu, bukan melaksanakan itu karena eh, pemikiran dari dalam mereka bahwa ini memang tidak boleh dilakukan, ini harus dilakukan gitu. Tapi jadi lebih kepaksaan, nah itu yang tidak boleh. Kemudian dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka itu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, nah bukan ekstrinsik. Jadi mereka memahami bahwa melakukan hal yang baik itu karena mereka pandang bagus dan perlu mereka lakukan. Kemudian nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Nah, tadi kan udah disebutkan ya. Dia dosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya itu akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol ini, siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ini di sini ada ya, ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Nah, untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang. Nah, seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang. Jadi, kita nggak perlu melihat, kalau misalkan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, kan berarti kita sudah punya judging ya. Sudah melabel bahwa apa yang orang lain eh, pandang itu salah dan harus sama dengan kita. Nah, untuk teori kontrol ini, kita itu harusnya berusaha memahami dulu gitu pandangan orang lain ini teh berbeda dengan kita apa sih sebenarnya karena apa gitu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di teori kontrol kita itu harus melihat dulu bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan gitu. Bahkan ya mungkin kalau misalkan gitu ya ada seorang yang mencuri, dalam Islam itu kan kalau misalkan mencurinya karena apa? Karena memang benar-benar, kalau memang benar-benar lapar kan justru jadi refleksi ke masyarakat sekitarnya ya. Beda lagi kalau memang benar itu gara-gara ya dianya kriminal. Jadi ada tujuannya dan kita harus memahami dulu. Nah, kemudian stimulus respon itu menyebutkan bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol itu hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian kalau di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kita harus betulkan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain gitu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kita tuh biasanya kalau dibujuk udah nggak bisa, nah berarti kita akan memaksa. Nah, itu harusnya berubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah juga itu harus diubah, karena harusnya model berpikirnya win-win solution ya, dua-duanya menang. Kemudian uh, apakah makna disiplin sebenarnya? Ini ada berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti tadi yang sudah pernah disebutkan ya. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Tadi nilai-nilai kebajikan ini sifat
positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, juga lintas suku atau agama maupun latar belakang lainnya. Nah, di sini berasal dari Dr. William Glasser ya. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, yaitu yang 6 ini ya. Beriman, berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Teori motivasi di sini, kalau motivasi eksternal, orang itu hanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain gitu, biasanya mereka berpikirnya apa sih yang akan saya dapatkan kalau saya melakukan ini, itu pun motivasi eksternal, dan semua motivasi-motivasi eksternal tersebut harus diubah menjadi motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau biasanya misalkan kita berpikir, oh saya ingin disebut sebagai orang yang tepat waktu, berarti kan harus melakukan datangnya tepat waktu. Nah, jadi bukan karena, aduh nanti kalau misalkan saya datang telat, aduh ini bakalan dihukum nih, bakalan dikeluarin dari kelas nih, atau nah seperti itu. Tapi lebih ke memikirkan ke kebajikannya itu gitu ya. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Nah, ini masih berhubungan dengan disiplin intrinsiknya. Nah, di sini ada dihukum oleh penghargaan, reward ya. Biasanya suka ada tuh reward and punishment. Ternyata penghargaan itu sebenarnya berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuknya. Ini masih merupakan dorongan eksternal, dan nantinya itu sebenarnya akan menimbulkan sebuah ketergantungan. Nah, dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie Kohn, ini tahun 93, dia menyebutkan sebenarnya penghargaan itu menghukum. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, dan penghargaan itu merusak hubungan. Nah, jadi bisa jadi kalau misalkan saya pernah melakukan ini gitu ya ke siswa, oh iya bagus, wah kamu pinter banget. Nah, temennya yang lain yang ngerasa kayaknya saya juga menjawab dengan benar tadi, tapi kok tidak diperlakukan seperti itu. Mungkin bisa jadi teman yang tidak melakukan apa-apa sama temannya itu bisa jadi dijauhi gitu ya, karena penghargaan yang diberikan oleh kita sebagai pendidik. Kemudian ini bentuk apresiasi. Nah, untuk memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal, bahwa memberi pengakuan itu bisa dilakukan secara khusus, secara pribadi, dan dilakukan kepada semua siswa secara bergantian. Kemudian dilakukan secara konsisten, dan kita fokusnya itu pada proses. Misal si anak itu biasanya kesiangan, kemudian dia datang tepat waktu, jangan dibilang tumben kamu datangnya tepat waktu. Nah, yang kayak gitu itu kadang suka sering terlontar ya. Saya juga masih sering melakukan hal itu. Tapi lebih wah alhamdulillah hari ini kamu datang tepat waktu. Nah, itu kan lebih ke proses yang si anak lakukan ya, apresiasinya seperti itu. Ini contoh pengakuan. Kemarin saya perhatikan pada saat menolong murid baru di kelas kita, rasa empatimu besar sekali ya. Nah, ini kan lebih ke proses ya tadi. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, atau terima kasih atas rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, dan lain sebagainya. Dan apresiasinya ini lebih ditekankan kepada prosesnya. Nah, ini ya nilai kebajikannya ada memberikan empati, terus peduli, dan menunjukkan rasa tanggung jawab.
Kemudian tugas ini coba sama teman-teman semua diperhatikan dulu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman itu biasanya memberikan sanksi yang tidak berhubungan dengan apa yang dilakukan, tapi biasanya kalau konsekuensi itu nyambung ke apa yang sedang dilakukan gitu ya. Nah, coba di ini aja. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu mungkin ya maksudnya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Silahkan sebelum kita lihat apakah itu hukuman atau konsekuensi. Sudah teman-teman? Sudah. Siap. Nah, apakah jawabannya sama? Sama. Mencatat 100 yang terakhir Bu, yang terakhir yang lari mengelilingi lapangan. Itu masih agak sulit membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Oh, oke. Di sini karena kan ini pelajaran PJOK. Pelajaran PJOK kan memang berhubungan dengan fisik ya. Nah, jadi kalau misalkan mengelilingi lapangan basket 2 kali, ini bisa disebutkan jadi sebagai pemanasan gitu ke si anaknya gitu. Jadi karena ini disebut konsekuensi karena memang sedang di dalam pelajaran PJOK. Beda lagi kalau misalkan saya sebagai guru bahasa Inggris, anak terlambat 10 menit, terus saya minta si anak untuk, ya udah kamu lari lapangan basket 2 keliling, soalnya kamu terlambat. Nah itu jadi hukuman karena nggak nyambung dengan gak nyambung dengan pelajaran kita. Seperti itu. Nah contohnya kan kayak yang ketiga ya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, kan gak nyambung gitu. Nah itu jadinya hukuman. Tapi kalau untuk yang mengelilingi lapangan basket 2 kali, itu nyambung karena itu pelajaran olahraga. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup Bu. Baik, terima kasih. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, membuat anak sakit, dan membuat anak membenci kedisiplinan karena berasal dari paksaan, dan bisa jadi kita mendorong anak menyakiti diri mereka sendiri. Nah, konsep dirinya menjadi buruk, jadi si anak tuh ngerasa mungkin teman-temannya juga jadi ngelabeli diri gitu ya. Jadi si anaknya juga ya udah memang aku mah anak nakal, nah, misalkan kayak gitu ya. Terus bisa jadi anak itu belajar menyembunyikan kesalahan dan ya bisa menimbulkan marah, rasa bersalah, merasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Nah, sementara kalau konsekuensi itu memang itu adalah hal yang memang harus terjadi sebagai akibat dari apa yang telah kamu lakukan. Misalkannya tadi karena dia mencoret-coret kertas ulangan temennya, maka yang harus dia lakukan adalah mengganti kertas yang baru si temannya itu. Nah, itu konsekuensi. Membuat anak merasa tidak nyaman tapi dalam waktu yang pendek, beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu bisa jadi jangka waktunya panjang. Terus dengan konsekuensi anak jadi lebih menghargai disiplin
Karena di sini ada stimulus dan ada tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, dan di sini untuk membentuk konsep diri anak yang baik bahwa oh iya, saya harus melakukan ini karena ini tuh nggak benar dan ini memang harus saya lakukan karena saya sudah melakukan hal tersebut. Tuh. Misal apa ya tadi yang sebelumnya selain yang mencoret-coret, mengelap karena sudah spill the water ya, tadi ada air yang tumpah, nah kan itu harus dilap gitu. Karena memang kalau misalkan tidak dilap nanti ada konsekuensinya, ada orang yang jatuh mungkin atau jadi kotor. Nah di situ supaya anak lebih itu juga ya konsep diri yang baik, terus mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, tapi ini diasingkannya untuk sementara. Nah, kalau yang hukuman itu merasa bersalah dan dipermalukannya itu tadi ya jangka panjang, tapi kalau ini memang tidak nyaman, terus ada haknya. Kayak tadi, misal anak terlambat mengerjakan, terus untuk menyelesaikannya dia ya udah istirahatnya kepotong nih, jadi dia nggak ikut istirahat misalkan selama 5 menit atau 10 menit. Nah itu kan ada hak yang diambil dan dia tidak nyaman, tapi diasingkannya kan untuk sementara. Apa itu restitusi? Ini di sini untuk restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, hal-hal yang mereka lakukan itu supaya mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karena sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara juga bahwa siswa itu, murid kita itu bukan kertas yang kosong, tapi kertas yang sudah ada coretan-coretannya, tapi coretan-coretannya itu adalah masih samar-samar. Tugas guru adalah untuk menebalkan karakter yang baiknya supaya jadi kuat dan karakter yang kurang baiknya supaya lebih tipis lagi, bahkan mungkin bisa jadi itu menghilang gitu digantikan dengan karakter yang kuat gitu ya. Nah, restitusi juga ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Jadi, restitusi ini membantu murid berpikir tentang orang seperti apa nantinya yang harus mereka itu harus jadi seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gitu. Nah, di sini ya, kalau identitas gagal itu tadi yang berupa hukuman. Nah, identitas sukses supaya menimbulkan disiplin itu dengan konsekuensi dan restitusi. Kalau tadi hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Nah, kalau restitusi ini merupakan pilihan. Kalau anak merasa tidak nyaman, waktu panjang atau waktu pendek di hukuman dan konsekuensi, maka di restitusi ini untuk menguatkan murid dalam jangka waktu panjang justru. Nah, gitu ya, karena tadi ada kolaboratifnya. Kemudian kalau di hukuman korban itu mendapatkan keadilan, nah kalau di konsekuensi korban bisa diabaikan, kalau di restitusi korban itu akan mendapatkan ganti. Nah, murid atau anak akan tersakiti kalau di hukuman, sementara kalau di konsekuensi itu murid dibuat tidak nyaman. Nah, kalau di restitusi anak itu akan mendapatkan penguatan. Penguatannya apa? Bukan dikuatkan rasa tidak nyamannya ya, tapi lebih ke nanti memikirkan bahwa kenapa sih kamu melakukan itu? Oh iya, jadi nantinya sadar, oh iya harusnya saya seperti ini. Nah, kayak gitu. Terus di restitusi itu masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya, dan fokusnya itu pada pemecahan masalah, dan diharapkan dalam jangka waktu panjang. Nah, nantinya itu akan ke kalau di hukuman itu peraturannya itu kamu harus titik. Kalau di konsekuensi mampukah kamu melakukannya? Apa peraturannya? Nah, tapi kalau di restitusi apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, di sini jadi nantinya akan ada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjangnya karena anak itu berusaha menggali dari anak sendiri gitu ya. Dan di sini
diharapkan nantinya murid itu akan menghormati dirinya dan orang lain gitu. Beda lagi kalau hukuman. Kalau hukuman anak itu bisa jadi membenci peraturan. Aku benci, misalkan suka ada ya anak yang bajunya dikeluarkan, padahal kan itu ada di peraturan sekolah misal, tapi ya nggak, pengen aja ngelanggar peraturan gitu, karena aku benci peraturan, aku pengen melanggar justru. Nah, diharapkan kalau untuk direstitusi itu karena berasal dari dirinya sendiri, kesadaran dirinya sendiri, jadi melakukan hal itu untuk menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain. Nah, ciri-ciri restitusi itu yang satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dia udah melakukan kesalahan dan setiap orang itu melakukan kesalahan, tapi pembelajaran yang bisa diambil dari kesalahan tersebut. Kemudian yang kedua, berusaha untuk memperbaiki hubungan. Terus yang ketiga, ini nantinya akan memberikan tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi tadi ya ada pertanyaan-pertanyaan yang nantinya itu akan dijawab oleh anak sendiri dan nanti jawabannya juga sama mereka sendiri sehingga menuntun melihat ke dalam diri mereka sendiri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, karena tadi ya setiap tindakan itu pasti ada alasannya dan kita harus mencari tahu dulu nih kenapa dia melakukan itu gitu. Misal dia datang kesiangan, kenapa datang kesiangan? Mungkinkah karena ada keluarganya yang sakit atau seperti apa? Nah, itu dicari dulu. Atau misalkan si anak itu gak konsentrasi belajar, mungkin kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi, misal dia belum sarapan atau apa gitu ya. Nah, ditanya nanti dari ke anaknya. Kemudian restitusi diri ini adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter, bukan tindakannya, tapi ke karakternya, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya kalau mereka berbuat salah, ketika itu sudah melenceng dari kelompoknya, kalau kelompoknya itu misalkan datang tepat waktu semua, nah berarti kan dia keluar dari kelompoknya yang datang tepat waktu ya. Nah, dari restitusi ini supaya anak itu balik lagi menjadi anak yang tepat waktu lagi. Kemudian keyakinan kelas. Kalau dulu ini namanya kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas berganti menjadi keyakinan kelas dan keyakinan kelas ini tidak sama dengan peraturan. Nah, apa sih bedanya gitu ya? Di sini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturannya gitu. Jadi peraturan itu ada sebenarnya untuk ketertiban ya, tapi kalau keyakinan kelas ini adalah hasil dari, dan kesannya kalau peraturan itu satu arah, nah kalau keyakinan ini kita hasil dari kolaborasi gitu ya, hasil dari diskusi. Nah, di sini ada peraturan kelas, ini scope yang lebih kecil, yang paling kecil, nanti menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini akan membentuk lingkungan yang positif dan nantinya diharapkan menjadi budaya yang positif. Nah, ini peraturannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya gimana ya, Bapak Ibu? Halo? Halo Bapak Ibu. Ini ada dilarang mengganggu orang lain, kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor.
Untuk keyakinan kelas itu biasanya kita menggunakan kalimat-kalimatnya itu yang positif. Nah, di peraturannya ini apakah semuanya menggunakan kalimat positif? Ada yang negatifnya, Ibu. Negatifnya. Nah, berarti kalau di keyakinan kelas ini harus diubah menjadi kalimat yang positif. Coba kalau yang dilarang mengganggu orang lain, berarti kalimat yang positifnya itu harusnya seperti apa? Hormati orang lain atau hargai, bisa nggak Bu? Hargai orang lain. Ya, bisa. Atau menghargai orang lain. Ya, menghargai sesama teman, gitu ya, seperti itu ya Bu ya. Kemudian kalau yang dilarang melakukan kekerasan, kalau yang ini? Berarti sayangi teman. Sayangi teman. Kalau tadi hargai teman, ini berarti sayangi. Ya. Ya, dan keyakinan kelasnya di sini kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya itu merupakan tanggung jawab. Nah, tadi ya Budian benar, dilarang mengganggu orang lain tuh menghormati, menghargai orang lain. Kemudian ini keyakinan-keyakinan kelasnya ya. Hadir di sekolah 15 menit itu berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan tadi berarti menghormati orang lain juga ya, saling menyayangi. Terus kita ke yang bagian berikutnya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini baru 4 ya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan dasarnya yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima itu kesenangan. Kalau bertahan hidup itu termasuk ke kebutuhan dasar seperti makan, minum, pakaian ya, kayak gitu. Kalau kasih sayang dan rasa diterima ini biasanya anak-anak tuh siswa itu murid ya mengatakan gini, abis ibunya nggak ngelihat aku sih. Nah, misalkan kayak gitu ya. Nah, itu berarti si anak itu kebutuhan dasarnya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, yang kurangnya di situ. Terus kalau penguasaan ini lebih ke anak itu ingin di diakui bahwa dia itu hebat bisa melakukan hal tersebut gitu. Misalkan aku bisa loh mengerjakan ini. Nah, berarti itu kebutuhan dasar si anak tersebut. Dia ingin dilihat bahwa dia itu mampu melakukan hal tersebut. Kalau kebebasan berarti si anak ini kebutuhan dasarnya kayak misalkan abisnya aku nggak bisa sih misalkan apa ya, abisnya nggak boleh sih lari-lari misalkan. Nah, itu kan dia pengen bebas lari-lari gitu ya. Kalau kesenangan ya abisnya lucu aja Bu, kalau misalkan ngetawain dia. Nah, berarti kan itu abisnya lucu aja. Nah, itu lebih ke kebutuhan dasarnya itu adalah kesenangan. Posisi kontrol. Nah, apakah terlihat tulisannya Bapak Ibu? Kurang terlihat. Ada terlihat. Ada. Misalnya tulisannya kecil-kecil ya. Tadi cuma ini ada kontrol kita sebagai guru. Guru ini ada posisi kontrol itu ada 5 sebenarnya. Yang satu penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima ini manajer. Dan ini sudah dipisah-pisahkan berdasarkan ada kontrol dari luar dan ada kontrol dari diri sendiri. Nah, kalau yang ini kita kalau posisi guru ya, kalau posisi guru sebagai penghukum, biasanya senengnya ngebentak-bentak, nunjuk-nunjuk, nyindir-nyindir misalkan ya. Terus kalau yang ngerasa bersalah biasanya suka bilangnya, harusnya sih kamu nggak kayak gitu, ibu kecewa deh. Nah,
kamu kayak gitu nggak sayang ke saya ya, kamu tuh nggak menghargai saya sudah mengerjakan ini selama sekian waktu. Nah itu membuat orang merasa bersalah. Dan apakah Bapak Ibu masih suka mengatakan kata-kata seperti itu? Kalau kalau saya masih suka, saya kecewa deh, kayak gitu ya. Kalau sebagai teman, di sini juga katanya ini masih kontrol dari luar ya, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya justru. Kalau pemantau, ini senangnya menghitung dan mengukur. Ini kamu udah 3 kali nih ngelakuin kesalahan ini. Nah, itu contoh guru yang sebagai pemantau. Ini kayaknya udah tiap hari, ini udah ke 10 kalinya. Kamu lagi. Nah, bisa jadi. Dan ini biasanya kalau pemantau ini sambil dengan ekspresi yang datar gitu ya. Nah, tapi kalau sebagai manajer, tadi setiap tindakan itu ada alasannya, biasanya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalkan kalau yang hukum telat aja misalnya, kalau yang pembuat merasa bersalah, kecewa deh, kamu setiap hari datangnya terlambat. Terus kalau yang teman, kamu mah terlambat, pasti deh ini ya, tadi ibunya kamu telat bangunnya ya. Nah itu katanya kalau sebagai teman kayak gitu. Dan biasanya guru itu suka masih cengenges gitu kalau sambil nyampeinnya. Nah kalau pemantau, ini tiap hari kamu datangnya telat terus, ini udah ke 10 kalinya. Nah kalau sebagai manajer itu pasti akan mengajukan pertanyaan, kenapa datangnya terlambat, dari mana. Nah itu seperti itu ya. Terus ini lagi ya, yang lainnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah ini sambil membentak juga ya, dan nanti ini akan menghasilkan anak ini akan berbohong, bisa jadi, atau anak ini memberontak. Suka kejadian ya, ketika anak dibentak, murid dibentak, itu malah balik ngebentak, bahkan bisa jadi dengan mimik muka yang melotot gitu ya, dan memperlihatkan dia marah. Nah ini akibat kalau misalkan kita bertindak sebagai penghukum, justru di situ katanya si anaknya itu bisa jadi nyalahin orang lain biar dia tidak dihukum, biar tidak disalahkan gitu. Dan kaitan dengan dunia yang berkualitasnya di sini, murid ini akan meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Jadi dia tidak akan menjadikan guru sebagai role modelnya sebenarnya gitu ya. Dan nanti muridnya itu bisa jadi berbicara, biarin aja, nanti juga marah-marah lagi. Udah biasa si ibu itu mah marah-marah wae. Nah, jadinya kayak gitu ya. Nah, dampaknya anaknya biasanya akan mengulangi kesalahan lagi gitu, nggak ada efek jerahnya. Walaupun kitanya udah bentak-bentak, kitanya udah kayak nyindir-nyindir gitu ya, malah kalau anak sekarang tuh biasanya jadi malah ada ya beberapanya yang jadi ya udah biarin lah, nanti juga paling cuma dimarahin doang, cuman melotot-melotot doang. Nah, kayak gitu ya. Kalau pembuat orang merasa bersalah, nah gurunya itu tadi ya, ibu kecewa, kamu tuh nggak sayang, nah gitu ya. Nah nanti yang akan dikatakannya, kamu seharusnya udah tahu, ibu tuh lelah ngomong ini terus, ibu tuh stres. Nah jadinya kita curhat ya. Nah anak akan menyembunyikan, akan menyangkal, dan bisa juga anaknya berbohong. Dan di sini sama, murid juga akan meletakkan gurunya itu di dalam dunia yang berkualitas. Paling nanti siswanya ngomong, ya Bu, maafin saya. Nah, tapi karena kita menjadi mengeluarkan kata-kata supaya si murid itu merasa bersalah, nah jadinya nanti akibatnya itu bisa menjadi anak merasa rendah diri. Kalau sebagai teman, nah ini ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu nggak mau? Ingat nggak, ibu pernah bantu kamu bla 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 bla. Mungkin agak mirip-mirip sama yang pembuat orang merasa bersalah, tapi kalau di yang teman ini, si gurunya itu seperti teman aja gitu tadi ya, agak cengengesan sambil senyum-senyum gitu. Dan ini katanya hasilnya siswanya itu akan menimbulkan ketergantungan ke siswa, karena kesannya kan kita temennya gitu.
Nah, di sini murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah, terus muridnya nanti ngomong, saya pikir ibu tuh teman saya, ternyata begitu. Nah, gitu ya. Dan ini dampak pada muridnya katanya bisa jadi tidak mandiri, lemah, dan terus bergantung pada kita. Kalau kita sebagai pemantau, nah nanti ya menghitung-hitung, mengukur, terus apa peraturannya, nah berapa kali kamu udah ngelakuin kesalahan ini, nah, gitu ya. Nah hasilnya itu anak menyesuaikan diri, tapi kalau diawasi, kalau enggak mah ya bisa jadi enggak gitu ya. Nah kalau di sini murid meletakkan guru sebagai peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Berapa bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, karena biasanya kalau pemantau ini lebih senang ke kayak gini ya, reward and punishment berarti ya. Dan nanti ini menitik beratkannya pada sanksi atau hadiah untuk dirinya sendiri. Kalau sebagai manajer, kita mengajukan pertanyaan. Tadi ini untuk hasilnya itu bisa untuk menguatkan pribadi, terus murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, kalau yang 4 tadi meletakkan guru di dunia berkualitasnya, tapi kalau ini mah dia dirinya sendiri. Nah, muridnya akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, bagaimana saya bisa memperbaiki kesalahan saya supaya tidak terulang lagi. Nah, hasilnya nanti anak itu akan bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, dan akan timbul menghargai diri sendiri sehingga motivasinya itu menjadi motivasi intrinsik. Nah, coba Bapak Ibu coba dilihat ya, tadi ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari yang dikatakan di sini, pernyataan-pernyataan yang ada di sebelah kiri ini, kira-kira siapa yang mengatakannya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Kalau kamu tidak melakukannya, kamu tidak pernah benar, kalau itu? Ayolah lakukan demi ibu. Ayolah lakukan demi bapak. Teman. Apakah kamu melakukan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer ya. Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Kalau ini? Pemantau. Betul? Ya salah. Ya, ada. Tapi tadi yang manajer benar ya. Yang bagaimana kamu bisa menyelesaikan ini? Nah, ternyata yang kamu selalu yang paling terakhir ini penghukum ya ternyata. Oke, baik Bapak Ibu. Bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah. Nah, kita inginnya anak-anak ini memahami nilai-nilainya mereka sendiri gitu ya. Jadi di sini kita bertindaknya harusnya lebih ke sebagai manajer. Mungkin bisa berlaku sebagai teman tapi tetap harus punya koridor-koridor gitu ya. Atau ya di sini posisi temannya beda ya, beda dengan yang tadi yang cengenges. Nah, kalau yang ini, kalau kamu tidak melakukan ini, saya akan menghukum kamu. Nah, ini kan jadi tidak nyaman ya. Kalau di sini untuk yang manajer, bagaimana si anak itu biar memperbaiki dirinya. Nah, jadi kita beranjaknya dengan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Nah, jadi di situ ada posisinya. Kalau yang ini kan peraturan kamu tidak melakukan ini, jadi kamu dihukum, bla bla bla, kan kesannya satu arah. Tapi kalau yang sebagai manajer yang di sini
ini ada dari posisi kita, kemudian dari si anaknya juga, dan di sini berdiskusi, berkolaborasi gitu ya. Jadi si anak juga mengeluarkan dia itu udah ngerasa bersalahnya ini seperti apa, dan solusinya juga sebenarnya dari merekanya juga gitu, dan itu menimbulkan motivasi intrinsik mereka menyadari kesalahannya, apa yang harus mereka lakukan gitu. Nah, yang ke-6 mudah-mudahan ini yang terakhir ya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 hal, memvalidasi, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Nah, di sini kalau untuk yang validasi kebutuhan, si anak itu akan ditanya maksudnya berdiskusinya gitu ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Terus atau misalkan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini untuk memvalidasi kebutuhan. Jadi si anak tuh tadi ya, yang kebutuhan itu ada kebutuhan dasar, kesenangan, penguasaan, dan lain-lainnya. Kemudian kita menanyakan, menstabilkan dulu identitas. Kalau dia melakukan kesalahan itu berarti kan ya setiap orang tuh pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu tuh bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kita stabilkan dulu gitu ya. Nah, baru menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang disepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Terus untuk memperbaiki kesalahan kamu tadi, apa yang akan kamu lakukan? Nah, ini di segitiga restitusi. Jadi bukan kitanya yang langsung, kamu tuh datangnya telat terus, kamu tuh harusnya nggak kayak gini. Kamu tuh harusnya bisa bangun lebih awal. Nah, itu bukan dari kita gitu, tapi anak yang harus menyadari kesalahan merekanya juga yang, oh iya, saya salah Bu, saya menonton sampai misalkan scroll TikTok sampai jam 2 malam. Berarti apa yang harus kamu lakukan ya? Berarti seharusnya saya lebih bisa menahan diri. Nah, itu harusnya lebih bisa keluarnya dari anak-anak, dari mulut siswanya sendiri gitu, bukan dari kita yang langsung memberikan pendapat atau memberikan nasihatnya. Seperti itu. Terus ini menstabilkan identitas. Ini tujuannya untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, tapi bukan untuk membenarkan tindakan mereka ya. Untuk menstabilkan identitas ini bukan untuk membenarkan, ya wajar sih kamu ini masih muda ya, setiap orang juga melakukan kesalahan ya, bukan kamu aja, tapi bukan untuk membenarkan apa yang mereka lakukan gitu. Nah, di sini kata-katanya yang bisa digunakan, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah membuat kesalahan seperti ini. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah, hanya tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ini untuk menstabilkan identitas gitu ya. Apa kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus? Apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini juga bisa. Kemudian ini membantu murid mengenali basic need, kebutuhannya gitu ya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Mungkin ini di yang awal ya, tadi di yang dan restitusinya ini di yang validasi kebutuhan. Ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa penting bagi kamu melakukan ini. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap ini, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Nah, maukah kamu belajar cara lain? Nah, ini kebutuhan ya. Nah, kalau menanyakan keyakinan, apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah, berarti ini bisa jadi merujuk ke peraturan, merujuk ke keyakinan kelas gitu. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Nah, ini juga merujuk ke hal-hal yang telah disepakati di keyakinan kelas ya. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, ini sebenarnya untuk memicu dan menggali anak supaya menyadari
apa kesalahannya gitu ya, dan seharusnya seperti apa. Nah, ini ada intervensinya. Intervensi ini membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan cara non-konfrontatif. Ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan oleh pemantau dan manajer gitu ya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apa tugas kamu saat ini? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Nah, ini ya. Ini intervensi-intervensi yang bisa kita berikan ke anak. Nah, ini disiplin positif, ini posisinya. Cuma ini teori-teorinya ya Bapak Ibu ya. Tadi Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain karena belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita gitu ya, supaya muncul intrinsik ya, motivasi intrinsiknya. Terus kalau semua perilaku itu memiliki tujuan, ada untuk menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, dan menghargai diri sendiri. Nah, menghargai diri sendiri itu yang motivasi intrinsik. Terus ada model berpikir win-win ya, menang-menang tuh win-win solution. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, yaitu dengan tadi kita memperhatikan yang 5 posisi kontrol yang akhirnya seharusnya kita menjadi memakai segitiga restitusi gitu ya, yang tadi menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Dan di sini semua hal yang kontrol, motivasi itu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusianya dan supaya menimbulkan rasa mandiri. Mandiri itu kan berarti tidak dikontrol oleh orang lain, tapi bagaimana caranya supaya si muridnya ini sudah memahami gitu apa yang harus dia lakukan. Nah, jadi bukan lagi untuk menghindari hukuman, tapi memang secara sadar melakukan hal itu karena ini adalah hal yang baiknya. Seperti itu. Oke, kalau ini ini contoh praktik keyakinan kelas. Ini di kelas gitu ya, tentang membuang sampah, buanglah sampah pada tempat yang sudah disediakan, tentang disiplin, masuk kelas tepat waktu, disiplin dalam mengumpulkan tugas, disiplin dalam memenuhi kebutuhan pribadi. Jadi kadang kalau anak itu kan siswa suka ada ya yang, oh Bu berarti kalau misalkan kesepakatan keyakinan kelas berarti boleh ya kalau misalkan setelah saya beres mengerjakan, saya boleh jajan ke kantin. Misalkan, nah kalau untuk seperti itu, coba Bapak Ibu bagaimana? Apakah bisa itu dimasukkan ke keyakinan kelas? Bisa Bu, yang penting semuanya sepakat. Karena ini pernah kejadian kayak gini, diperbolehkan, kan ini mah udah kesepakatan, tapi si anak nggak balik lagi ke kelas karena terus ada guru yang lain nih misalkan nanya, oh Bu udah selesai mengerjakan tugasnya juga, bisa nggak kalau kayak gitu? Tapi kalau jadi kesepakatan kelas tadi boleh katanya ya. Kayaknya ya nanti diskusikan lagi ya. Iya, misalkan ini di uang kas. Nah, bayarlah uang kas setiap hari Senin atau misalkan bisa juga besaran uang kasnya berapa. Nah, ini kesepakatan dari anak-anaknya gitu ya, dari siswa, dari murid-muridnya. Terus kalau berpartisipasi aktif, setiap siswa aktif dalam belajar dan terlibat dalam berbagai kegiatan di kelas. Piket, bertanggung jawab membersihkan kelas dan luar kelas, tidak membiarkan tong sampah penuh di kelas, atau misalkan memasukkan sampah sesuai dengan jenisnya atau apapun gitu ya. Sarana kelas, jaga dan rawatlah sarana kelas agar tetap bermanfaat dan berguna. Kemudian untuk penggunaan HP, demi ketenangan kita saat belajar, diharapkan seluruh warga kelas mengsilentkan HP-nya. Berarti maksudnya
jadi nada getar gitu ya. Nah, dan kalau dilihat ini keyakinan kelas ini semuanya menggunakan kalimatnya kalimat positif. Jadi bukan misalkan yang ini tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, tapi lebih dibuat menjadi kalimat yang positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Pilahlah sampah sebelum dibuang. Nah, misalkan kayak gitu ya, sesuai dengan jenisnya. Kemudian kayaknya sudah selesai ya. Baik Bapak Ibu, sepertinya memang ya sudah selesai beres. Oke, ya. Kalau nggak salah ya, betul. Ya, udah beres. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terkait budaya positif tadi, atau mungkin ada yang mau merefleksikan apa yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan, apa yang masih Bapak Ibu lakukan, mungkin seperti itu. Ada yang mau berbagi Bapak Ibu? Ya, Neng. Ya. Bertanya. Untuk penjelasannya, mohon maaf tidak on kamera ya. Baik Ibu. Untuk penjelasannya, terima kasih banyak. Pemaparannya luar biasa. Kami sekarang sebagai guru menjadi lebih paham mengenai budaya positif ini, mendisiplinkan anak. Namun ini Ibu ada pertanyaan, kalau untuk kasus-kasus yang pendisiplinan yang lebih besar, itu bagaimana ya Neng ya? Seperti contohnya anak membolos atau misalkan melakukan tindakan pada anak usia SMP merokok. Nah itu cara apa yang akan kita pakai? Mungkin itu Neng. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Heni. Untuk keyakinan kelas, semua hal restitusi untuk budaya positif ini sebenarnya bukan berarti harus dilakukan oleh kita sendiri ya Bu ya. Kalau misalkan anak membolos, berarti kan dia ada di luar kelas, ada di luar sekolah bisa jadi. Misalkanlah, taruhlah si anak itu ada di warung dekat sekolah misalnya. Nah, berarti kan kita membutuhkan kolaborasi juga dengan pihak manajemen sekolah, mungkin wakase kesiswaan gitu ya. Terus dengan masyarakat juga, bisa juga mungkin dengan komite. Intinya semua permasalahan siswa itu kita menanamkan budaya positif, tapi bukan berarti kita ini bertindak sendirian gitu. Segalanya itu dihandle oleh kita sendiri, tidak. Jadi tetap membutuhkan kolaborasi juga. Terus kalau misalkan seperti merokok, udah jelas berarti dia melanggar keyakinan kelas. Kita bisa memanggil si muridnya itu menggunakan segitiga restitusi dulu tadi ya, dengan menanyakan kebutuhan dia, kemudian memvalidasi, kemudian menanyakan keyakinan gitu ya, menanyakan keyakinan. Kalau memang si anaknya masih berbuat hal yang sama, kita bisa berkolaborasi dengan orang tua. Terus kalau memang masih melakukan hal yang sama, berarti kita bisa melihat bahwa itu sudah di luar kapasitas kita gitu. Dan bukan berarti bahwa kita sebagai guru menerapkan budaya positif itu harus langsung terlihat efeknya itu, atau apa ya disebutnya, hasilnya itu langsung terlihat pada saat itu juga. Atau misalkan seperti anak yang melakukan kesalahan yang merugikan secara material, misalkan ya, secara materi. Kita restitusi, dia merasa sudah menyesal, tapi ternyata misal melakukan lagi, itu kan ada hal-hal yang berada di luar kapasitas kita ya, karena ya tadi menciptakan budaya positif bukan berarti harus di-handle oleh guru semua gitu, oleh kita sendiri semua, tapi kita bisa berkolaborasi dengan guru yang lain, dengan masyarakat, dengan pihak manajemen, dengan orang tua gitu ya. Nah, tapi kalau udah hal-hal yang seperti tadi, misalkan membolos, merokok,
Kalau kita sudah melakukan restitusi segitiga restitusi dan masih melakukan hal yang sama, itu bukan berarti angkat tangan ya Ibu ya, tapi kita bisa berkolaborasi dengan warga sekolah yang lainnya gitu, dan dikembalikan lagi maksudnya berkolaborasi dengan orang tua. Kalau memang orang tuanya sudah mengetahui anaknya masih tetap seperti itu bisa jadi di luar tanggungan kita gitu. Seperti itu paling Bu. Baik, Bu, terima kasih. Oke. Karena waktu sudah 1 jam, terima kasih Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktunya di kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan salah satu tugas dari guru penggerak di modul 1.4. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir dan menyimak, kemudian membantu proses aksi nyata ini terwujud. Ini dulu mau foto dulu. Ada yang layar komputernya lebih besar, kalau di saya ini hanya beberapa orang saja. Boleh Bu, saya bantu ya, saya screenshot ya. Oke, boleh buka kamera ya untuk yang lainnya supaya ini. Saya kasih aba-aba ya. Ya. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi Bu. Baik. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya di kegiatan diseminasi ini. Jazakumullah khairan. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, Reng. Sukses selalu Bu Indri. Terima kasih Ibu.